Nah, ini hasil nastar yang pernah aku buat dengan bahan seadanya. Ini pakai margarin, butter, dan gak pakai room butter, tapi hasilnya tetap glowing dan menarik kuning seperti nanas. Ini hasil modifikasi resep aku dari resep sebelumnya, karena sebelumnya aku pernah buat tapi hasilnya tidak kuning, putih pucat, dan menurut aku kurang menarik. Walaupun udah ditambahin olesan kuning telur, tapi setelah melalui proses pemanggangan hasilnya tetap berubah menjadi kecoklatan. Ternyata ada tipsnya loh supaya nastarnya tetap menarik walaupun dibuat dari bahan seadanya, tidak menggunakan room butter. Yuk simak cara aku buat selengkapnya. Nah, langsung aja kita catat bahan-bahannya singkat. Kalian bisa screenshot atau bisa lihat description box di bawah. Ini ada 2 kuning telur, terus 500 gram tepung terigu, aku pakai tepung protein sedang. Kemudian ada 50 gram tepung maizena atau tepung jagung dan 200 gram margarin. Ini langsung aja aku pakai 1 saset margarin dan 160 gram butter. Nah, biasanya itu orang pakai room butter ya, tapi aku pakai butter supaya lebih wangi. Tapi warnanya itu jadi cenderung pucat, nggak apa-apa. Nah, terus ini aku pakai gula halus sebanyak 150 gram, vanila, garam secukupnya. Lalu aku juga tambahin 1 saset susu bubuk full cream. Dan untuk selainya udah aku bulat-bulatin sedikit supaya nanti lebih gampang dalam membentuk nastarnya. Terus untuk tambahan aku pakai keju, udah aku parut halus, ini secukupnya aja. Kejunya mau aku aduk dalam adonan nastarnya, jadi bukan untuk taburan. Dan untuk cara buatnya, pertama kita masukin margarin, gula halus, dan butternya. Nah, ini margarinnya aku no sensor ya. Jujur aja aku pakai merek yang biasa, jadi nggak pakai Blue Band. Biasanya kalau pakai Blue Band cake and cookie itu lebih wangi dan lebih harum. Biasanya lebih recommended sih kalau mau buat nastar. Tapi kali ini aku mau berbagi tips dengan bahan seadanya tapi hasilnya tetap enak. Oke, semua bahan diaduk semua dan aku mixer. Ini kalian juga bisa pakai solet aja, nggak usah pakai mixer. Namun kalau pakai solet itu agak lama prosesnya. Ini benar-benar harus sudah merata semua antara butter, margarin, dan gula halusnya. Dan kalau kalian ngaduk pakai mixer nggak boleh terlalu kencang, cukup sampai merata aja, karena nih katanya kalau di mixer terlalu kencang dan terlalu ngembang nanti malah bakal bikin nastarnya retak. Nah, finalnya seperti ini hasilnya. Nah, kalau udah rata kita masukin 2 butir kuning telur, dan ini aku tambahkan sedikit vanila sekitar 1 sendok teh, nggak nyampe sih, sedikit aja supaya lebih wangi. Masukin susu bubuk yang udah kita siapin tadi. Nah, ini kalau kalian mau pakai takaran susu full cream tanpa saset itu sekitar 3 sendok makan susu. Nah, langsung bahan keringnya kita masukin, keju parutnya. Kalau udah rata, aku masukin tepung maizenanya terlebih dahulu, perlahan aja untuk sampai rata. Baru kita masukin tepung terigunya itu sedikit demi sedikit. Oh ya, for your info, ini tepung terigunya aku pakai tepung terigu protein sedang merek segitiga biru. Maaf ya, ini bukan endorse, tapi memang murni untuk berbagi buat kalian yang mau bikin nastar. Ini pas masukin tepungnya aku ayak menjadi beberapa bagian supaya tidak ada yang menggumpal di nastarnya nanti, step by step supaya merata hasilnya. Nah, ini selai nanasnya udah aku siapin dan aku bentuk bulat-bulat untuk mempermudah proses pembuatan nastarnya. Untuk selainya aku pakai 1 kg nanas kemarin, itu hasilnya seperti ini. Dan untuk resepnya kalian bisa simak di video aku sebelumnya, klik link di atas ini. Dan sebelumnya aku siapin juga ini panggangannya,
dan aku alasin baking paper supaya nggak lengket. Nah, langsung kita porsi nastarnya menjadi beberapa bagian. Ini aku porsi pakai sendok teh berbahan dasar plastik supaya tidak lengket. Nah, ini kalian bisa juga pakai sendok takar atau pakai sendok susu ya, yang umum dipakai untuk orang buat nastar supaya hasilnya seragam. Ini kita ambil terus dibulat-bulatin, nanti jadi lebih gampang waktu masukin selai nanasnya. Nah, ini udah aku bentuk beberapa, udah lumayan banyak. Ini tipsnya supaya kalian gak kejar-kejaran waktu manggang, karena udah disiapin, jadi proses pembentukan itu gampang banget dan sebentar. Jadi gak apa-apa sambil manggang sambil ngebentuk nastar di loyang berikutnya. Nah, ini kita ambil satu bagian dan ditekan tengahnya kayak gini, bisa pakai ibu jari atau telunjuk. Kita buat lubang terus diisi selai yang tadi udah kita siapkan. Dan ini sebelumnya aku udah bulat-bulatin dan aku simpan di freezer, jadi lebih gampang ngebentuk nastarnya, hasilnya juga bisa lebih bulat. Nastar yang udah siap langsung kita susun di loyang, mengantri untuk dipanggang. Nah, kalau udah siap semua, tinggal kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil, tidak terlalu kecil sih. Nah, jadi kemarin aku perhatikan kan ada dua jenis nastar, yang pertama agak retak dan yang satu memang mulus banget. Nah, tipsnya untuk kalau kalian mau nastar yang mulus tanpa retakan itu jangan gunakan api yang besar untuk memanggangnya, gunakan api yang sedang. Terus ini kita panggang selama 10 menit. Setelah 10 menit kita beri olesan. Sambil memanggang kita siapin dulu yuk olesannya. Nah, ini bahan olesannya ada 2 buah kuning telur, terus kita pakai 1-2 sendok makan susu full cream cair. Nah, ini supaya untuk menjaga kelembapan nastarnya nanti waktu kita panggang. Jadi telurnya itu tidak terlalu kecoklatan atau kering hasilnya. Terus juga untuk pewarnanya supaya lebih kuning, supaya kuningnya juga bertahan lama, itu kita tambahin pewarna essence. Ini aku pakai pewarna kuning nanas, jadi sesuai banget dengan tema kuenya nastar. Kalau kalian nggak mau pakai pewarna essence, kalian juga bisa pakai telur kuning, telur ayam kampung, biasanya itu lebih berwarna kuning pekat. Dan ini juga aku tambahin 1 sendok makan minyak di terakhirnya supaya olesannya nanti berwarna. Nah, ini hasilnya setelah 10 menit pemanggangan. Jadi nastarnya itu sudah setengah matang dan aku shock dong pertamanya, hasilnya pucet gini, gimana emang hasilnya bisa bagus? Ternyata nggak boleh pesimis dulu dan kita lihat hasilnya nanti. Nah, ini langsung aja kita olesin bagian permukaan atasnya, dan ini kita olesinya itu pakai 2 kali olesan, jadi bergiliran gitu, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, terus balik lagi ke depan, jadi melalui 2 kali proses pengolesan. Jadi hasilnya seperti ini, kuning dan cantik, dari yang pucat menjadi berwarna dan menarik banget. Langsung aja kita panggang lagi kurang lebih 10 menit juga. Dan ini kalau kalian panggang, ini kan udah step kedua nih manggangnya. Kalau kalian pakai api yang besar, nanti hasil nastarnya bisa retak. Dan kalau sebenarnya aku suka-suka aja sih nastar yang udah yang retak gitu, malah bagus kok, menurut aku kayak menarik. Nah, kalau kalian yang mau bikin nastar yang mulus gitu, gunakan api sedang, jangan terlalu besar ya. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Tetap kuning kan, menarik, tetap glowing, shiny. Dan tetap menarik menurut aku hasilnya, walaupun kita pakai olesan kuning telur dan udah melalui proses pemanggangan, tetap hasilnya kuning, menarik. Nah, ini untuk dijual kalian bisa susun di toples atau wadah sesuai porsinya, dan ini aku susun rata aja. Nah, ini testernya 1 buah nastar, aku buka isinya seperti ini. Jadi nastarnya itu emang mateng banget, renyah, begitu dibuka teksturnya ambiar gitu loh. Nah, seperti ini. Dan tekstur luarnya itu masih tetap mulus, hasilnya bagus banget. Aku puas banget sih pakai resep ini. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya buat kalian teman-teman yang punya tips dan trik lainnya, bisa share di kolom komentar, dan mohon maaf jika resep yang saya bagikan masih belum sempurna. Oke, terima kasih telah menyimak. Thanks for watching.